Yuk, ayah bunda kita klik dulu tombol subscribe dan tombol lonceng agar ayah bunda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Ibu Joko, Mas Andri, dan semua yang hadir di acara ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ini adalah hari yang luar biasa, berkah yang luar biasa. Saya sudah lama sekali ini nggak bertemu dengan Pak Joko dan Ibu, padahal dulu bertetangga dan kapan saja bisa mampir, apalagi dengan Mas Andri gitu. Kemudian juga apalagi saya sempat sedih gitu ya waktu Mas Andri menikah itu nggak bisa hadir gitu. Ini perlu saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya itu sakit 2 tahun Pak Joko, tapi diam-diam aja. Makanya Nggak mau cerita dan itu sakitnya pun nyaris ya, nyaris-nyaris lah gitu. Jadi kalau saya masih bisa duduk hari ini di sini bersama-sama itu sebenarnya kesempatan kedua dari Tuhan itu. Saya tidak cerita kepada siapapun ya karena memang katanya kalau orang sakit itu tidak boleh cerita-cerita gitu. Nanti cerita-ceritanya kalau sehat atau mati gitu. Dikabarinya. Tapi alhamdulillah yang jadinya adalah saya sehat kembali. Mudah-mudahan ini adalah restu Tuhan ya untuk melanjutkan tugas saya ya, tugas saya sebagai ayah Edi juga sebagai kepala keluarga begitu. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Mohon izin saya perkenalkan para Bapak Ibu sekalian, Mama, Papa, ya, Bunda, Ayah. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan keluarga Pak Joko. Nah, ini dia bersama putra-putra beliau. Putranya ada 3. Yang pertama ini Mas Andri. Nah, ini yang gambarnya sudah kelihatan. Ini Mas Andri. Anaknya itu ganteng-ganteng karena orang tuanya itu ganteng dan cantik gitu. Dan semuanya ganteng. Cuma nggak tahu yang udah nikah 1, sisanya udah ada yang punya atau belum, tanya langsung nanti sama Pak Joko, sama Bu Joko. Nah, kami ini tetangga sama Pak Joko. Kita tetangga rumah ya, beberapa rumah gitu. Jadi awalnya bertetangga, kemudian ada satu kisah di mana ketika itu Pak Joko dan Bu Joko datang ke rumah karena putra beliau yang pertama Mas Andri, ya ini yang kita lihat ini tidak mau sekolah ya, mau ke sekolah. Nah, itu ceritanya nanti akan kita bongkar, nanti boleh dialog langsung sama Pak Joko, sama Bu Joko, sama Mas Andri, sama putra-putra lainnya. Ternyata itu justru menjadikan sebuah hal yang fenomenal sekali menurut saya, karena ternyata anak beliau sekarang ini 3-3-nya homeschooling, tapi 3-3-nya sudah menuai sukses di usia muda. Nanti langsung cerita sama Pak Joko dan Bu Joko cerita dan nanti langsung tanya langsung. Saya nanti hanya sebagai fasilitator. Tapi sebelum memulai, izinkanlah saya bernostalgia dulu ini. Benar-benar nostalgia. Udah berapa lama kita nggak ketemu Pak Joko? 3 tahun kan? 3 tahun atau 4 tahun ya? Ya. Yang udah lama ya. Udah lama. Saya pindah di sini aja udah mau 4 tahun. Oh iya. Yang pas di masjid itu yang pertama. Itu dia. Ya, makanya. Itu. Nah, ini izinkan saya share screen untuk mengenang nostalgia. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali buat kita untuk hidup ini membuat kenangan indah, karena yang tersisa itu ternyata cuma kenangan. Ya, enggak terasa saya udah jadi udah punya cucu dari Mas Andri ya. Nah, Pak Joko apalagi ya. Dan, saya udah punya 3 cucu dari anak-anak yang saya bimbing. Jadi enggak terasa itu waktu, tapi ketika mau acara ini saya buka-buka lagi foto saya sampai nitikan air mata. Ya Allah, waktu itu ternyata enggak kerasa sekali ya. Nah, mari coba kita simak perjalanan saya bersama keluarga Pak Joko. Mohon izin sebelumnya share screen. Nah, ini apa layarnya sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, ini adalah acara kita hari ini ya. Alhamdulillah Pak Joko bisa, semuanya bisa, ini atas izin Allah tentunya. Juga peserta juga bisa.
Nah, ini saya nggak punya foto ketika pertama kali dulu Mas Andri ketemu saya. Ini usianya lebih muda lagi, kelas 3 SMP ya, kalau nggak salah waktu itu. Karena zaman itu belum ada smartphone kayaknya, belum ada smartphone. Jadi foto itu ya harus punya kamera. Jadi ini foto pertama saya bertemu dengan Mas Andri. Ini zamannya Mas Andri masih gemuk ini ya. Nggak tahu ini kelas berapa ini. Tapi main-main ke rumah gitu. Dulu waktu saya masih satu komplek dengan Pak Joko, Mas Andri sering sekali main ke rumah. Dan saya juga sering sekali ke rumah Pak Joko gitu. Jagongan kalau bahasa Inggrisnya itu. Ngobrol-ngobrol, ngobrol kangen, pokoknya memantau perkembangan putra-putra beliau. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah Pak Joko itu percaya sama saya, entah percaya apa enggak, saya menganggapnya percaya aja, percaya gitu ya. Percaya datang ke rumah saya minta tukar pikiran tentang kasus putranya gitu. Nah, nanti apakah benar-benar beliau percaya atau enggak, kala itu silakan ditanyakan pada Pak Joko langsung gitu ya, karena kita nggak tahu aslinya seperti apa. Nah, itulah awal pertemuan kita dan awal dari semua kisah putra-putra beliau yang luar biasa ini. Nah, ini fotonya Mas Andri ketika main ke rumah saya. Nah, rumahnya waktu itu udah pindah ya. Rumah udah pindah karena ada satu kasus khusus di mana rumah saya itu sering menjadi waterboom. Nah, gitu. Jadi kita mencari yang sedikit agak tinggi. Nah, terus pindah rumah. Nah, ini berikutnya adalah masih di rumah komplek yang sama dulu. Hanya Pak Joko yang percaya sama saya gitu. Kalau saya Ayah Edi, nah inilah kebanyakan yang terjadi gitu. Saya mungkin banyak diundang oleh masyarakat atau orang lain atau orang-orang yang jauh dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana-mana. Tapi banyak yang nggak tahu di tetangga itu. Jadi Pak Joko lah sebenarnya yang memperkenalkan saya pada tetangga dan dibuatlah event besar waktu itu ya dengan sponsornya langsung dari Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Joko sebagai tetangga dan kebetulan kalau tidak salah waktu itu sebagai ketua RT meminta saya untuk memberikan tausiah ya, tausiah di musola. Kita punya musola waktu itu di mana kita ada apa aja kumpul. Ini musola yang luar biasa ini. Paling banyak acara, paling meriah. Nah, saya di sana memberikan tausiah. Waktu itu kami belum terbukti gitu. Kami baru merintis. Jadi merintis perjalanan bersama Mas Andri awalnya. Jadi belum bisa bicara banyak tentang testimonial kepada masyarakat. Kami baru membicarakan tentang teori. Teorinya begini, mendidik anak. Ingin mensukseskan anak, teorinya begini, begini, gitu. Nah, tapi alhamdulillah karena Pak Joko itu di komplek kami adalah orang yang sangat dihormati, ya orang yang terpandang, ketua rukun warga atau ketua RT favorit, ya jadi yang datang banyak gitu sampai musolahnya penuh, alhamdulillah. Nah ini Pak Jokonya di sebelah saya kalau nggak salah ini ya. Nah ini tampak belakang gitu. Karena memang kita tidak nyangka bahwa hari ini foto ini adalah akan menjadi foto sejarah. Nah itulah yang awal-awal saya sampaikan ke Pak Joko sama Bu Joko. Jangan lupa buat dokumentasi. Nanti Ibu akan suatu saat membuat buku buat putra-putra Ibu. Percaya sama saya. Tapi waktu itu kan hanya kata-kata. Belum terbukti. Jadi kalau seandainya dulu kita meyakini betul, mungkin Pak Joko waktu difoto ngadep ke belakang gitu biar tahu bahwa ini Pak Joko gitu, tapi enggak apa-apa. Selfie gitu. sambil ngangkat tangan gitu. Tapi enggak apa-apa, inilah yang namanya dokumen sejarah gitu bahwa ini ori gitu, ori. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini foto kalau enggak salah ketika saya lupa ya fotonya kapan, tapi Mas Andri itu selalu ingat saya gitu. Kita itu udah kayak sahabat. Kalau saya merasa sahabat, mudah-mudahan Mas Andri juga merasa saya sahabat. Tapi kalau dari fotonya sih kelihatan bersahabat gitu ya. Dan Mas Andri ini teman curhat ya. Saya ini teman curhatnya Mas Andri gitu. Jadi Mas Andri itu nggak gampang loh melalui masa-masa perjuangannya itu. Nah, jadi kalau curhat ke rumah, terus saya katakan
tenang aja nak, gitu. Nggak usah percaya sama yang ngomong-ngomong yang begini. Nih percaya sama saya, nih yang wajahnya kayak gini, bulat, hidungnya jeber gitu, tapi pun dipandang nggak enak, kamu percaya sama orang ini. Nanti insya Allah kamu berhasil nak, gitu. Nah, sampai satu ketika Mas Andri main, nah cerita-cerita punya pengalaman gini ya. Nah, ketika Pak Joko ketemu saya, inginnya sih waktu itu anaknya yang mogok sekolah itu dinasehati supaya mau sekolah gitu, tapi saya malah minta dia nggak usah sekolah gitu. Jadi nggak tahu, nanti tanya aja perasaan Pak Joko sama Ibu waktu itu ya. Terus akhirnya saya menyarankan beginilah, saya tidak main-main membimbing anak ibu bapak ini, bertanggung jawab pada Tuhan, ini kan Tuhan yang pegang takdirnya. Jadi kalau sampai saya main-main sama putra ibu, saya nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat gitu. Jadi saya nggak main-main. Nah, mudah-mudahan dari situ beliau percaya. Nah, akhirnya berani. Saya menyarankan waktu itu ya udah, nggak usah sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Nah, sekolah itu kan belajar itu kan nggak mesti di sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Nah, oleh karena itu jalur supaya Mas Andri tetap belajar, kami menyarankan Pak Joko untuk udah di homeschoolingkan saja anaknya. Mas Andri di homeschoolingkan saja. Nanti kita rancang programnya supaya Mas Andri jadi orang sukses seperti apa melalui homeschooling. Nah, waktu itu yang namanya homeschooling itu masih alien, masih sesuatu yang asing gitu di Indonesia itu. Jadi masih mengerikan. Dan isunya bahwa anak-anak yang homeschooling itu adalah anak-anak yang bermasalah. Jadi serem sekali gitu. Jadi bayangkan gitu, kalau kita menghomeschoolingkan anak kita, sudah pasti pertanyaan tetangga, emang anaknya ada apa? Ada masalah apa? Wis, pahit itu. Tapi itu dialami Pak Joko. Nanti tanya langsung dengan beliau, tanya langsung dengan Bu Joko dan Mas Andri ya, yang pertama kali melakukan homeschooling. Tapi karena keberanian kedua orang tua ini, nah ini pentingnya ya, bahwa saya menyatakan bahwa tidak ada anak yang gagal kalau orang tuanya mendidik secara tepat dan punya pola pikir yang tepat. Nah, saya undang Pak Joko sama Bu Joko dan keluarga Pak Joko di sini adalah karena saya menilai sebagai tetangga dekat, saya tahu persis keseharian beliau. Beliau adalah keluarga yang menurut saya contoh. Dan ini mimpi saya sebenarnya. Kalau Indonesia punya keluarga seperti Pak Joko dan Bu Joko dan anak-anaknya, insya Allah yang namanya Indonesia sukses itu tidak terlalu sulit gitu. Karena Indonesia ini kan kumpulan dari keluarga. Dan keluarga itu sukses atau gagalnya, saya berani katakan 90% ada di tangan orang tuanya. Nah, kala itu Pak Joko saya anggap adalah orang tua yang sangat berani dan fenomenal. Dan kala itu saya masih menjadi narasumber talkshow di Radio Smart FM. Jadi beliau saya undang sebagai bintang tamu untuk bercerita tentang homeschooling dan bagaimana beliau berani mengambil keputusan anaknya homeschooling. Dan kenapa sampai saya undang? Karena beliau ini kalau tidak salah S3 gitu. Sangat akademis sekali gitu. Jadi kok gimana ya? Bayangkan gitu, sangat ekstrim sekali gitu. Ayahnya itu pendidikannya akademisnya sangat tinggi, tapi anaknya di homeschoolingkan gitu. Jadi ini fenomenal. Makanya saya suka dengan bintang-bintang tamu yang fenomenal. Nah, cuma kalau kita lihat wajah beliau saat di talkshow ini sebenarnya belum wajah yang seperti sekarang ya, sudah cerah ceria. Wajahnya itu masih antara ada dan tiada, yakin enggak yakin itu sebenarnya. Iya. Jadi wajah enggak bisa bohong Pak gitu. Hadir tetap hadir tapi wajahnya ya itu. Coba aja senyumnya itu benar-benar enggak lepas loh. Giginya enggak kelihatan loh. Giginya belum kelihatan. Sedang ditahan. Padahal waktu itu kami di-shoot oleh salah satu stasiun TV ya. Namanya Teleos TV. Teleos TV adalah stasiun TV dari Singapura. Yang memelopori, jadi zamannya orang belum bikin podcast, dia sudah bikin podcastnya IID. Gitu. Jadi ya ini podcast pertama ini. Orang belum ngerti podcast, belum ngerti apa ini. Teleos TV ini udah bikin. Saya sampai nanya ini untuk apa sih? Podcast. Podcast itu apa? Nanti suatu saat nanti di masa depan Bapak akan tahu. Gitu. Nah, jadi Singapura udah duluan. Jadi ini stasiun TV dari Singapura, basisnya di Singapura, reporternya orang Indonesia. Jadi Pak Joko nggak tahu itu. Kalau tahu ini stasiun TV dari Singapura mungkin
apa senyumnya agak diubah sedikit gitu ya. Seperti itu. Tapi enggak apa-apa Pak Joko, inilah keaslian sejarah. Jadi enggak bisa dibohongi bahwa kala itu masih belum plong hatinya. Di tengah hati. Baik, inilah perjalanan sejarah. Kemudian terus kami tetap bersama ya. Ini kebersamaan inilah yang menjadi indah ya. Keindahan kami dengan keluarga Pak Joko ini karena bertetangga gitu. Jadi bisa sesering mungkin kami datang. Ketika itu putra beliau yang kedua ya, Mas Rian itu juga agak-agak kurang suka sekolah itu. Nah, seperti itu. Awalnya suka golf, tapi kemudian belakangan suka apa ya, bongkar pasang motor itu. Nah, jadi Pak Joko itu dikasih PR-nya nggak main-main gitu. Anak pertama diikuti oleh anak kedua itu. Nah, kemudian saya juga berpikir ada apa ini? Oh, ternyata baru belakangan saya sadar bahwa keluarga Pak Joko ini sedang ditunjuk oleh Tuhan, menurut saya loh ini. Ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi contoh keluarga masa depan dan keluarga Indonesia. Ya, potretnya seperti ini dengan problem yang luar biasa. Nah, ini foto kenangan kami ketika dulu masih agak muda sedikit ya, agak muda sedikit, anak kami masih kecil. Nah, anaknya Pak Joko sudah dulu lebih besar. Nah, ini di bengkelnya Mas Rian yang ada di rumah. Nah, ini yang menarik ya. Bu Joko sama Pak Joko ini, aduh luar biasa lah. Saya suka merenung di rumah gitu. Ada ya ternyata orang tua seperti beliau ini. Jadi anaknya seperti apa itu ya enggak marah gitu, enggak emosi, enggak apa ya, diikuti aja kemauan anaknya. Udah gitu kalau ngobrol itu Pak Joko sambil senyum-senyum seolah enggak ada beban gitu bahwa anaknya pada enggak mau sekolah gitu. Padahal orang tuanya pendidikannya sangat tinggi. Senyum-senyum, saya enggak tahu di balik senyumnya itu apa, nanti tolong diceritakan. Nah, tapi di balik sikap beliau terhadap putra-putranya, putranya juga jadi ketawa-ketawa terus gitu. Nggak ada masalah apa-apa ini kan saat foto ya. Mas Rian kalau nggak salah ini yang di tengah sama Mas Yuda di belakang juga ikutan ketawa karena kan orang tuanya juga ketawa-ketawa aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Anaknya suka ngebengkel. Ya, kita lanjut ya. Ini anak saya tuh datang ke rumah Pak Joko. Saya itu inisiatornya homeschooling, foundernya Indonesian Strong From Home. Tapi jujur, saya katakan bahwa saya sering katakan, ayo nak kita ke rumah Pak Joko, kita belajar dari keluarga Pak Joko. Ini saya ajak ini anak dua, ini ya, anak saya dua ini sambil belajar. Begini loh nak, gitu tuh orang tua yang luar biasa, nggak pernah marah loh anaknya, bengkel, nggak mau sekolah dan sebagainya. Nanti ayah akan mencontoh beliau. Kamu mau apapun ayah izinkan, asal kamu punya keinginan yang jelas. Gitu. Jadi saya sebenarnya membimbing Pak Joko dan keluarga. Pak Joko juga membimbing saya. Jadi begitulah mutualisme, simbol ya mutualisme. Gitu. Jadi kalau ke sana Pak Joko seolah-olah ya belajar sama saya, minta bimbingan saya. Padahal saya lagi mempelajari keluarga Pak Joko. Cuma saya nggak cerita waktu itu. Nah ini foto-foto kenangan kita ya, waktu itu belum ada kamera berwarna, jadi masih hitam putih Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah ketika kita mengabadikan hasil karya Mas Rian ya. Mas Rian ini Mas Yuda tuh kan ganteng-ganteng bener kan? Luar biasa. Nah ini adalah karya-karyanya Mas Rian. Nanti karya-karyanya sekarang sudah berkembang jauh ya. Beliau sudah masuk ke kategori motor Harley. Nanti biar orang tuanya saja langsung yang cerita gitu. Nah ini ketika beliau berkunjung ke rumah saya, sudah gede-gede sekarang ini Mas Rian di depan, ini Pak Joko, ini Mas Andri. Ini Mas Andri itu kalau tidak salah saat mau berangkat ke Jepang, dapat beasiswa S2 kalau tidak salah. Betul Pak Joko ya? Ya, mau berangkat ini, mau berangkat. Karena beda pakaiannya sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan masih begini ya. Nah, ini masih asli, ini ori ini. Ini zamannya Pak Joko masih deg-degan ini sama ibu. Tapi ketika ini lihatlah buktinya ya, senyumnya beda. Ketika Mas Andri sudah mau berangkat ke Jepang dan mulai menuai masa depan yang cerah keberhasilan, kelihatan kan beda sama senyum tadi waktu di talk show gitu. Nah Mas Andrinya tersenyum, kemudian Mas Riannya juga tersenyum. Wah saya makin bahagia. Dan saya juga nggak deg-degan juga. Itu bimbing Mas Andri sama Mas Rian ini ikut deg-degan juga, walaupun bukan anak saya gitu. Tapi kan tanggung jawab ke Tuhannya ada di saya, bukan di Pak Joko saja gitu. Nah inilah
awal-awal dari masa bahagia kita mulai kelihatan ya. Mulai kelihatan, terbukti dari senyumnya Pak Joko lah gitu. Pak Joko itu orangnya jujur sekali. Jadi kalau waktunya senyum itu mewakili hatinya gitu. Aja, betul. Kan saya bilang sama Ibu, suatu saat ini akan jadi sejarah. Nanti makin hari ini makin fenomenal. Ini kan sesi pertama ini sama Ayah Edi. Nanti sesi berikutnya diundang sama TV-TV. Nah, saat Mas Andre sudah menapaki jalannya untuk ke Jepang ya, mengambil S2, maka orientasi kita berdua bertiga sama Bu Joko lebih ke Mas Rian. Jadi kita merencanakan Mas Rian ini diarahkan kemana dan mau membuka bisnis apa. Mudah-mudahan nanti diceritakan ya bisnisnya sudah sampai sejauh mana. Ya kalau misalnya mau pesan sesuatu boleh gitu kalau ada yang bisa dilakukan. Nah ini adalah Mas Rian. Mas Rian ini anak yang, nah ini nih yang menarik ya. Mas Rian itu orangnya ramah. Mas Andri itu orangnya lembut, ramah, ya rendah hati. Mas Rian ini juga ramahnya bukan main, selalu senyum, setiap ngomong senyum gitu, super ramah. Saya nggak tahu bagaimana Pak Joko mendidik putra-putra, belajar langsung dari testimoninya, bukan dari Ayadi. Nah, ini adalah sahabat favorit saya, Mas Rian ini sahabat favorit saya. Kalau ngobrol kita punya sebenarnya foto-fotonya, cuma nggak ketemu dicari. Sering ngobrol di atas stiker, jagongan, dan sebagainya, sambil ketawa ketiwi, sambil ngopi-ngopi, teh, dan gorengan, dan sebagainya. Ini sering banget ya. Dan saya selalu optimis bahwa Mas Rian itu suatu saat nanti seperti pengusaha Harley Davidson. Mudah-mudahan doa saya terwujud ya. Dia adalah seorang ahli motor yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini adalah kisah bahagia kita. Sejak foto inilah kita sudah tidak lagi deg-degan untuk membimbing Mas Rian, karena sudah terbukti Mas Andri berhasil mencapai S2 melalui homeschooling. Nah, tinggal nanti habis Mas Rian, kemudian Mas Yuda, biar Pak Joko sama Ibu yang cerita. Nah, ini adalah karyanya. Nah, karya ini kok berbarengan sama ketika Presiden kita mempromokan tentang retro ya, motor retro ini ya Pak ya. Nah, ini selalu saya dukung. Kalau memang anaknya suka di sini enggak apa-apa gitu. Barangkali ini adalah Harley-nya Indonesia. Jadi sengaja untuk menyocokkan motornya ya dengan wajah dan usia saya datang ke sana khusus dengan dandanan seperti ini ya. Pakai topi, pakai kacamata dan sebagainya. Karena saya sangat menghormati Mas Rian. Gitu, bahwa ini adalah profesi yang sangat terhormat. Jadi apapun pandangan orang di mata saya ini luar biasa gitu. Makanya ayah bunda, bapak ibu sekalian harus paham bahwa tidak ada profesi itu yang tidak baik ya. Asalkan niat kita menjadi baik. Nah, itulah kira-kira kisah pembuka kami bersama keluarga Pak Joko. Tapi izinkan saya sedikit saja menyinggung yang lain ya. Ternyata yang seperti dialami Pak Joko ini tidak hanya keluarga Pak Joko saja. Banyak sekali keluarga di Indonesia yang mengalami permasalahan yang bermacam-macam ya. Nah ini juga sama Mas Rian. Mas Riannya masih kecil. Jadi saya biasanya ketemu sama anak-anak kecil di mana orang tuanya sudah give up. Nah Mas Rian ini orang tuanya 2, ini give up ya. Give up. Kenapa give up? Karena dinyatakan anaknya bermasalah di sekolah. Ya waktu itu dia mengalami sedikit ada hidrosefalis di kepalanya. Kemampuan otaknya katanya menurut scan medis hanya tinggal 20%. Nah, ibunya sama bapaknya ini, wah juga ini orang tua yang luar biasa ya. Keliling-keliling nyari bagaimana ketemu seseorang yang bisa bantu anaknya. Akhirnya dengar saya langsung datang ke sekolahan saya, cerita tentang anaknya, ya sambil menangis, dibawa scan ya, hasil scan otaknya yang kemampuannya tinggal 20%. Terus saya katakan, gini deh, saya coba lihat dulu anaknya seperti apa, kemudian bawa ke sekolah saya. Nanti kalau saya bilang saya sanggup melakukannya, sekolahkan di tempat saya. Akhirnya sekolah di tempat saya, baru setahun di tempat saya, Mas Rian yang tadinya pendiam, nggak bisa ngomong, udah rame ngomong. Sampai sekarang, terakhir kami ketemu itu ketika dia melanjutkan SD-nya di high school. Nah, itu di Pondok Indah ya. Nah, itu di Pondok Indah itu Mas Rian selalu nyebut Ayah Edi, sampai orang se-high school itu tahu Ayah Edi walaupun nggak tahu mukanya kayak yang mana orangnya gitu. Tapi dia selalu katakan, saya dari Ayah Edi, saya dari
sekolahnya ayah Edi gitu. Nggak tahu dia saking bangganya. Dan saya mendengar ceritanya juga terharu. Jadi ternyata anak-anak itu betul-betul merekam siapa yang bisa menemukan potensi dirinya dan tidak menganggap dirinya itu sampah atau bermasalah. Nah, percaya atau enggak, hasil dari scan-nya itu, bapaknya sendiri yang cerita setelah 1 tahun di sekolah kami itu kemampuan otaknya kembali 110% kata bapaknya. Enggak 100%, 110% ya. Gitu. Nah, sampai suatu ketika sekolah kami mengalami sedikit masalah, kami nggak punya ruangan sekolah, sampai rumahnya beliau itu didedikasikan. Sudah pakai rumah kita aja buat sekolah ayah gitu. Jadi sekolahnya buat sekolah yang saya pimpin waktu itu. Nah, nggak mau dibayar ya. Perlu diketahui mau dibayar. Malah sering ngasih kue, ngasih segala macam gitu. Nah, inilah orang-orang luar biasa. Nah, karena fenomenalnya saya ajakin talk show waktu itu sama Santal ya, di sebuah TV, stasiun TV. Nah, ini juga ada lagi di Bali ini. Ini anaknya seorang penjual es kelapa muda, kalau tidak salah ya, di daerah Bali Utara, di Karangasem ya. Ini anaknya seusia SD ketemu saya ini. Waktu itu anaknya selalu dimarahi ya. Dia juga sering dimarahi, sering dicubit kalau nggak salah ya. Nah, menurut ceritanya, kemudian dia itu sukanya nari sama rias. Nah, dianggapnya anak-anak kecil kok ngerias diri ini aneh dan sebagainya. Orang tuanya ya terbiasa oleh lingkungan dan didikan masa lalu justru mengekang anaknya, mengungkung anaknya, sampai diketahui oleh tetangganya, dan tetangganya ada yang kenal sama saya ngadu. Akhirnya kami kunjungi ke Karangasem. Nah, inti ceritanya adalah anak ini, orang tuanya saya berikan pemahaman bahwa anak ibu ini luar biasa. Biar nanti saya tuntun anak ibu biar jadi anak yang luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Anak ini dengar kata-kata saya. Dan ini yang membuat saya waktu itu menitikkan air mata. Dia tidak bicara apa-apa. Seorang anak SD. Dia hanya memandang saya. Dia minta dipeluk sama saya. Dan ada satu kenangan yang paling indah namanya Kung Is ini ya. Ketika saya keluar dari ruangan memberikan acara seminar waktu itu ya, voluntary charity ya untuk desa di Karangasem. Dia berdiri di depan pintu, diajak pulang sama ibunya, tidak mau pulang. Dia melihat mobil saya sampai pergi, sambil baru dia mau pulang. Gitu. Dan ketika sekarang dia sudah menjadi seorang penari dan punya sanggar, nah itu mendapat salah satu beasiswa dari presiden kalau nggak salah. Nah, saat kami adakan talk show, sekarang sudah besar anaknya, dia tidak bisa ngomong apa-apa kecuali nangis panjang talk show itu, mengenang masa kecilnya. Nah, ini adalah kebahagiaan buat saya. Jadi banyak sekali anak-anak kecil yang sempat saya peluk, kemudian suatu ketika besar mereka jadi anak-anak yang luar biasa. Dan banyak di antara anak-anak ini yang pada akhirnya memajang foto. Jadi foto kita ini dipajang, ya karena saya selalu bilang, Kung Is, nak, percaya sama ayah, nak, jangan percaya dengan omongan tetangga. Kalau kamu dihina, ingat foto ini, nak. Nih, fotonya sih, ya orangnya kayak begini, kayak Semar, nak. Lebih mirip Semar daripada Brad Pitt. Nah, tapi ingat, ya nak, orang ini akan membuat kamu berhasil. Jadi dipajang fotonya di kamar ini, di kamar tidurnya. Jadi mungkin dia setiap kali ada yang menghina atau ada yang mengejek dan sebagainya, ya dia pandangi foto ini, dan alhamdulillah sejauh ini dia sudah berhasil mencapai mimpinya, menjadi penari, ya penari. Dia juara sekabupaten, kemudian juga pelatih tari. Nah, alhamdulillah. Nah ini dia lagi, satu lagi ini ya lupa namanya. Kak Kiran ya. Kak Kiran ini orang tuanya stres, ibunya stres karena anaknya tidak bisa bicara dan tidak mau bicara, tidak bisa bicara, katanya autis ya. Diduga seperti itu. Nah, kemudian datang cari saya sampai ketemu, pada akhirnya udah ibu anaknya disekolahin di tempat saya aja gitu, disekolahin. Ibunya nangis, akhirnya ada juga sekolah yang mau nerima. Nah, sampai akhirnya kami bimbing, kemudian beliau bercerita, anak saya sekarang sudah bicara, ayah. Wow. Saya kaget mendengar itu, langsung saya berkunjung ke Bogor, rumahnya di Bogor, dan beliau mengatakan bahwa anak saya nulis surat buat ayah. Sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi bisa nulis, ayah. Nah ini suratnya ini. Nah, suratnya dari Kak Kiran untuk ayah Edi. Terima kasih ayah, I love you, katanya begitu.
Dan saking bahagianya orang tuanya, waktu itu kami kebetulan sudah pindah ke Bali, mendirikan sekolah di Bali, sampai disusul ke Bali. Nah ini saat beliau ke Bali, ke Buleleng ya, jauh naik mobil itu khusus untuk mengatakan terima kasih banyak anak. Ayah Edi, anak kami sekarang sudah bisa bicara, sudah bisa macam-macam, semuanya bisa. Saya bilang, iya. Waktu itu ibu pasti nggak percaya sama saya bahwa suatu saat Kak Kiran akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi karena ibu gitu. Alhamdulillah, ini sekolah kami di Mahakarya, Gangga di Buleleng. Satu lagi ini, juga sama, kurang tertarik sekolah. Tiap hari nenteng-nentengnya wayang. Sekarang sudah jadi dalang nasional anaknya Pak Darko. Nah, ini juga yang paling sering juga ketemu sama saya. Luar biasa. Ya. Lanjut, ini juga sama. Ini pada akhirnya menjadi event organizer saya di Bali karena anaknya ini masih kecil-kecil, sebelum ini minta dipeluk sama saya, rebutan, ini minta difoto seperti ini, ya beginilah saya kesehariannya. Anaknya ini apa ya, kalau sekolah nangis, padahal masih kecil. Nah, dia takut sekali sama pelajaran matematika. Habis gitu saya cari potensinya. Ternyata yang ini adalah singer, yang ini adalah dancer. Nah yang kecil ini belum ketahuan. Wah, habis begitu setiap ketemu saya, setiap saya ke Bali, dia begini posisi. Ketemu saya minta dipeluk. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita hari ini talk show langsung, ngobrol langsung dengan Pak Joko, Bu Joko, dan putra-putranya. Silakan mau tanya apa saja. Hanya seandainya ada yang tanya misalnya, ini apakah saya bisa belajar tentang bagaimana mendidik anak menemukan potensinya. Atas permintaan para orang tua di sekolah saya, ya, waktu itu minta supaya cara didiknya dibukukan karena tidak semua orang bisa sekolah di tempatnya Ayah Edi. Nah, jadi waktu itu saya berinisiatif lah membuat buku ini, memetakan potensi unggul anak. Ini adalah buku yang saya buat berdasarkan sejarah saya membesarkan atau membimbing anak-anak. Di dalam buku ini ada kisahnya Mas Andri, sama kisah-kisah lainnya ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang fenomenal. Nah, bagi yang mau membeli buku, nanti tolong catat, ini nomornya ya. Bisa pesan WA, kemudian nanti ada gratis ongkir, katanya begitu, katanya admin. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan dari saya ya. Jadi nanti habis ini izinkan Pak Joko untuk bercerita tentang bagaimana beliau bertemu saya membesarkan putra-putranya berdasarkan versinya Pak Joko dan Ibu Joko, bukan berdasarkan versinya saya. Saya kira nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di tengah-tengah sesi saat Pak Joko bercerita, biar nanti lebih berinteraksi, tektok. Nah, kalau misalnya nanti kami berikan waktu untuk bertanya secara langsung, mohon dengan sangat langsung kepada pertanyaannya. Jadi pembukaannya jangan panjang-panjang, biar yang lain kebagian. Begitu kira-kira. Sekali lagi terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang giliran Pak Joko dan Ibu Joko. Wah, ini. Wah, udah speechless lah. Ya, itu udah lengkap banget ini kan. Jadi, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kehormatan ya. Mungkin nanti yang cerita malah Andri saja. Ya, Hedi, saya udah nggak bisa cerita banyak lagi. Ini udah. Tapi yang jelas saya dapat sejarah foto yang manyun tadi agak sedikit malu juga. Jadi, kalau dulu ya kalau kita ke rumah terus udah nanti Andri biar ketemu saya gitu. Tapi tiba-tiba kok kalimatnya, ya kalau nggak mau sekolah ya nggak usah sekolah, biar. Ini gimana itu? Pakar pendidik kok nggak menyarankan nggak sekolah, stres kan saya. Iya. Waktunya marah loh ya, prinsipnya dulu waktu itu saya itu marah loh. Ini gimana sih? Saya konsultasi kepada pakar pendidik yang masuk di radio terkenal di Indonesia, saya ngikuti terus ya perjalanannya, tiba-tiba ini aneh. Dan waktu itu ya kalau boleh jujur, sekarang jujur aja ngomong sama jujur aja, ya. udah jujur-jujuran sekarang. Jujur. Bukan. Ketika ayahnya dibilang nggak sekolah nggak apa-apa, itu
terus terang aja, apa ya, ya, waduh ini gimana sih ayah ya. Akhirnya kami itu ya kalau malam sama istri itu buka dokumennya Mas Andri itu. Ya. Dari TK, SD, SMP. Ini kok juara terus tiba-tiba setelah SMA malah nggak boleh sekolah, itu gimana sih ayah Edi? Jadi ketika itu saya itu malah ya istri ini malah agak tenang ini. Biasanya loncat-loncat itu. Tahu ayahnya lagi ditonton sama banyak orang. Ya, jadi ketika bilang nggak, itu terus terang aja bagi saya batinnya ya, aduh ya Allah ini gimana sih ujian ya. Saya mau neruskan S3 atau berhenti saja ya S3-nya. Waktu itu belum selesai ya. Okay. Jadi pada saat itu sebetulnya agak galau, takut. Makanya ketika kok ada gambar tadi ya bener ya, saya sebetulnya memang belum nyaman sama sekali. Kan Mas Andri habis sekolah itu kan langsung gondrong, mainnya musik, renang, cuma itu saja tiap hari. Saya juga terus akhirnya ke Jogja, saya ajak ke Jogja ya banyak tidurnya saja, terus saya telepon ayah dikit, kenapa itu detox diam aja, biar aja. Apalagi ini ilmunya ini ayah itu. Ilmu anti mainstream Mas. Jadi saya terus terang aja, bahkan istri itu nggak bisa ngomong juga, hanya doanya menembus langit kalau ibu ya. Saya nggak tahu ayah Edi. Pokoknya kita nggak punya ilmu sama sekali. Pokoknya udah antara pasrah tapi masih setengah-setengah. Pasrah setengah-setengah. Belum ada buktinya ya. Gimana sih ini? Tapi sekarang ya terakhir ini setelah saya baru sadar sebetulnya. Ketika menteri ada MBKM. Apa itu Pak Joko? Masa belajar sekolah Merdeka itu. Merdeka belajar. Oh yang baru kemarin ya, Merdeka belajar. Itu. Lah dulu ayah Edi udah memerdekakan sekolah rapopo ya. Berarti ayah Edi dulu itu sudah merdeka sekali untuk sekolah sakarepe kan gitu bahasanya. Tetapi memang sakarepe ada ilmunya. Saya sebenarnya waktu itu juga ini terus mau dibawa kemana ini. Saya khawatir tadi disebut nanti adiknya akan ikut-ikutan ini kalau. Justru yang terakhir ya yang Yuda. Wah kok Mas Andri enak banget sekolah ya. Kayak gitu ya. Nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Aku nggak usah sekolah. Biar ini. Saya sampai ketemu promotor saya, Pak, saya sementara boleh nggak saya cuti dulu deh. Ini saya pusing ya. Saya nggak sekolah. Tetap saya mau cuti dulu. Udah pokoknya diselesaikan lah. Ya semampunya saja, nggak usah sampai begitu. Ya Allah ini gimana ya? Kira-kira galunya luar biasa, galuh mau melanjutkan, galuh anaknya nggak sekolah, belum lagi ya tadi disebut tetangga, saudara, gimana sih? Nanti kalau nggak sekolah terus gimana ya? Mas Andri senyum-senyum aja itu udah. Tapi dia kayaknya sudah diskusi secara khusus dengan ayah Edi, jadi dia senyum-senyum aja. Saya stres, keluarga stres, tapi nggak tahu. Andri kelihatannya sudah mulai happy. Saya sudah mulai mengikuti, oh gini ya. Tapi terus ya mosok sih nggak sekolah. Dan yang paling mengkhawatirkan, saya marah keduanya ya, ketika mau ngambil paket C. Ya kan mau ngambil paket C. Saya marah kedua kali, baru ngomong sekarang loh ya. Sebelumnya saya nggak pernah ngomong loh. Itulah hebatnya Pak Joko itu. Marahnya nggak kelihatan itu. Jadi anaknya itu nggak stres. Jadi ketika waktu ujian di sana itu, mohon maaf kan, Mas Andri itu semua yang peserta ujian itu yang mau mengambil para pekerja migran ya. Coba ya. Saya lihat daftarnya ini semua pekerja mau migran itu ya mau. Gimana ini coba anak saya mau ujian ke sana untuk ambil S3, anak saya ini pekerja migran. Saya bukan mendikotomikan pekerja migran, tapi ternyata sekarang Mas Andri jadi pencegah migran yang serius. Luar biasa. Saya waktu itu marah karena ayah Edi. Tapi sekarang mohon maaf ya. Jadi waktu itu marah saya belum bisa ngomong, belum bisa minta maaf. Tapi ternyata memang saya itu termasuk tell me ya, telat mikir untuk itu. Saya memang nggak tahu ya. Jadi ya terus terang aja barangkali teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya mengalami seperti ini, jangan marah lah.
terimanya dengan baik, dengan tulus, karena ternyata ini saya sudah buktikan dulu. Kalau seandainya saya nggak marah, mungkin Mas Andri loncatnya lebih tinggi. Anak saya loncatnya lebih tinggi, yang Rian juga. Rian itu akhirnya tetap sekolah, karena sekolah itu bagian pasar ya, jualan sepedanya. Itu ya, jadi mungkin itu ya, saya terus terang aja, waktu itu galonya cukup kepanjangan, sehingga dengan Andri pun sering marah dulu. Tapi marahnya nggak di luar ya, di luar senyum-senyum aja. Sebenarnya marah juga dengan Andri. ya gondrong, ya ini gimana. Tapi ketika gondrong malah ketemu orang Australia. Ketika gondrong dengan renang bisa ketemu orang Jepang. Dan saya juga terus kebetulan salah satu kata kuncinya waktu Pak Joko. Kalau Pak Joko itu percaya, ya meskipun kata-kata Ayah dia juga nggak percaya, Pak Joko percaya gini, kalau Pak Joko itu punya naik motor, malam-malam, lampunya dinyalain, cuman semeter itu, tapi coba langkah berjalan 1 meter, nanti lampunya bergerak 1 meter, terus saja, percaya lagi, bergerak lagi maju, jangan mundur, maju, lampu itu akan terus. Kalau Pak Joko sampai Bandung, nanti di Bandung itu sudah ada stopover-nya. Mungkin di Cikampek ada stopover berhenti, di sana ada stopover berhenti. Percaya sajalah. Meskipun waktu itu percaya setengah-setengah juga. Tapi saya merasa ya Allah ini barangkali petunjuk. Cuma gitu setiap malam doanya dan buka lagi. Belum percaya, buka ini dulu kok juara 1, matematika bagus, bahasa Indonesia bagus, bahasa Inggris bagus. Kok nggak sekolah? Pak Joko ingat, percaya saja. Dan ternyata memang saya meskipun belum sepenuhnya, tetapi saya percaya penuh. Dan hari ini, setelah ada program MBKM, dan ketika Mas Andri, ketika waktu wisuda di Bali, saya mewakili Mas Andri, karena Mas Andri sudah terbang ke Jepang untuk mengambil S2-nya. Dan di wisuda saya yang pakai toganya. Itu saya nangis itu ya sebetulnya waktu itu. Karena sebetulnya inilah petunjuk yang sebetulnya waktu itu nggak percaya. Ya barangkali itu ya testimoni kami. Mungkin istri ini sudah berkaca-kaca, ini ada banyak tisu, ini betul ya? Udah persiapan. itu gitu, mungkin langsung Mas Andri aja, kalau maminya nanti malah nangis nanti. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa nangis itu adalah indah, kan nangisnya nangis indah, bukan nangis penderitaan gitu. Mas Andri dulu. Mas Andri, gimana Mas Andri? Iya, ini kiranya mau ikutan. Oh boleh sayang nak, boleh. No. Itu yang belum pernah digendong ya, gendongnya virtual itu. Gendongnya virtual. Tuh ketawa-ketawa itu. Seneng ya nak ya. Dari tadi dengerin sambil nyautin sebenarnya. Gitu ya. Iya, aku terima kasih sama Ayah Hedi karena dulu malah dibandingin sama ayah sendiri, aku lebih banyak cerita sama Ayah Hedi waktu nggak mau sekolah itu. Aku inget banget. Oh gitu ya nak ya. Iya, karena apa ya, waktu itu aku bisa cerita apa aja sama Ayah Hedi dibanding sama ayah sendiri sebenarnya. Terus ya akhirnya nggak tahu, ketika Ayah Hedi bilang nggak usah sekolah, justru aku pede bilang iya, aku juga nggak mau sekolah. Aku nggak sekolah gitu, berani gitu ngomong sama orang tua sendiri. Terus ya udah akhirnya punya keberanian untuk ngomong itu, ya aku nggak sekolah. Tapi tetap kata Ayah Hedi, walaupun nggak sekolah belajarnya tetap kan gitu. Ya udah akhirnya waktu itu aku coba sesuatu yang aku suka. Waktu SMP memang ngeband, dan yang satu lagi diving itu memang karena dikenalkan sama ayah kandung. Ya.
Ya. sama Bapak Suprajaka. Karena Soalnya dua-duanya ayah ya. ya dua-duanya ayah. Karena waktu itu memang punya aksesnya dari ayah Suprajaka itu punya akses untuk ke guru selam. Terus mulai dari situ aku suka diving. Terus ternyata aku suka sama terumbu karang dan ngelihat situasi pada waktu itu, mungkin sekarang juga lebih parah mungkin ya, karena aku suka banget sama terumbu karang, dan gimana caranya aku tetap bisa diving, hobiku tetap jalan dengan aku melihat terumbu karang yang indah itu. Akhirnya aku pengen belajar sesuatu di mana aku bisa menyelamatkan terumbu karang itu, dan the rest is history. Akhirnya aku bisa sampai ke posisi sekarang ini dari di awal itu. Selama ini kan kita melakukan pendekatan yang anti mainstream banget ya, yang waktu itu dianggap gila mungkin ya. Dianggap gila. Kalau saya merasa sih mungkin tetangga semua orang akan bilang gila. Sebenarnya yang gila itu ya saya nomor satu, yang kedua ya Pak Joko, kok mau gitu. Kok mau aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu Pak Joko punya berbesar hati lah gitu untuk mencoba gitu. Kenapa nggak dicoba gitu. Nah ini yang menarik. Mas Andri, ketika saya ingat sih, detailnya ingat gitu, karena saya punya pertanggungjawaban sama Tuhan. Jadi waktu membimbing Mas Andri itu ingat kata-katanya, saya ingat gitu. Ya kalau enggak mau sekolah ya enggak usah sekolah gitu. Mulai besok ayah bantu kamu supaya enggak sekolah. Nah itulah di situ kelihatan mukanya ayah kencang banget gitu. Kencang. Terus pandang-pandangan sama mama. Nah saya membaca situasi ya yang tidak kondusif gitu ya. Langsung saya katakan waktu itu, tenang saja Bapak Ibu, bahwa saya bertanggung jawab bukan pada hanya Pak Joko dan Ibu, tapi saya bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau sampai nanti suatu ketika Mas Andri ada apa-apa, maka Tuhanlah yang akan meminta pertanggungjawaban pada saya, gitu. Karena saya yang memberikan arahnya, gitu. Nah, cuma waktu itu betul Pak Joko, jadi Mas Andri itu saya bilang begini, Nak, kalau nanti ada orang yang berkata sinis, miring pada kamu, jangan dengarkan. Satu. Yang kedua, saya bilang, jangan bergaul sama orang-orang seperti itu. Kalau kamu ada masalah apapun, datang ke rumah ayah. Cari ayah. Kan tinggal jalan kaki, saya bilang begitu. Nah, jadi kapanpun Mas Andri datang permisi, tiba-tiba istri saya, ada Mas Andri di depan gitu. Kadang-kadang nggak janjian, kadang janjian gitu ya. Pokoknya terserah Mas Andri aja. Terus ngobrol, cerita si Anu, si ini, si itu, terus semuanya diceritakan. Dan sebenarnya banyak rahasia itu di cerita itu gitu. Rahasianya kalau dibuka itu ya sebenarnya jadi pembelajaran, tapi saya enggak maulah gitu ya, biar jadi rahasia bersama saya sama Mas Andri. Nah, itulah sebenarnya satu hal yang menurut saya tidak mudah gitu, bahwa di sini kita punya sosok-sosok yang bisa dicontoh, sosok seorang ayah Suprajaka, Ibu Joko, sosok ibu yang kok tabah itu. Terus Mas Andri sendiri juga sosok yang terus gitu ya. Orangnya Mas Andri ini lembut, halus ya, hampir enggak pernah marah gitu. Nah, tapi peka perasaannya, dan ketika digempur dengan omongan-omongan yang ya menjatuhkan mental, Mas Andri masih tetap berjalan gitu, tetap berjalan pada rencananya gitu. Nah, so far kalau dari perasaan Mas Andri sendiri saat itu seperti apa Mas gitu? Mendengarkan A, B ngomong begini, C ngomong begitu. Waktu itu mungkin karena masih remaja ya, jadi ada perasaan marah, kesel, terus bingung mau apa gitu. Cuma benar kata Yadi, ya saya fokus sama yang ingin saya capai aja, jadi nggak perlu dengerin kata orang yang negatif itu. Jadi akhirnya ya walaupun pada saat itu ya
ada kesel, ada marah juga. Tapi setelah dilihat sekarang, oh ya udah, ya begitulah orang, ada aja orang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa. Yang kita aku sih sekarang kalau misalnya ada orang yang seperti itu ya memilih untuk tidak terpengaruh. Iya, iya. Ya sedikit kalau boleh diungkap sedikit ya. Jadi Mas Andre ini dulu Pak Joko ya dianggap sebagai anak yang apa ya? yang membuat orang tuanya jadi bermasalah gitu. Ya, jadi gara-gara kamu, gara-gara dia dan sebagainya. Dan ternyata juga banyak orang yang takut anak-anak sekomplek itu mencontoh Mas Andre. Dan ternyata memang belum ada yang nyontoh sampai sekarang. Belum ada yang nyontoh. Belum ada yang nyontoh. Mudah-mudahan nanti banyak yang nanya ke Pak Joko, itu Mas Andre gimana bisa sampai ke Jepang? Udah S3. Usianya masih muda sekali. Gitu. Tapi ya, biarlah itu menjadi sejarah. Oh iya, ayah bunda sekalian, yang mau bicara atau bertanya langsung dengan Mas Andre atau Pak Joko, kemudian juga Bu Joko, silakan bisa live ya. Tinggal nanti admin kami atau operator kami akan meminta angkat tangan. Jadi cari tombol angkat tangan, kemudian nanti angkat tangan, nanti kita bisa di set live. Nah, sebagai informasi juga bahwa ya Mas Andre ini adalah satu contoh kasus fenomenal. Kenapa saya betul-betul waktu itu berdoa sama Tuhan? Saya juga ikutan berdoa loh, Bu Joko. Karena saya juga deg-degan juga sebenarnya gitu ya. Sebelum terbukti itu, walaupun saya yakin ini pasti bisa orang mengenai kalau kualitas apa ya, build quality-nya kata orangnya. Build quality-nya nggak meragukan gitu. Tapi kan ini kita pencoba pertama, first trial gitu. Nah, saya berdoa terus supaya bisa, makanya saya pantau. Nah, jadi ayah bunda, papa mama yang mengikuti acara ini tidak hanya Mas Andre. Jadi Mas Andre ini adalah kesuksesan pertama yang membuka pintu bagi adik-adiknya, dan saya dengar juga adik-adiknya mulai menapaki langkah-langkah atau step-step suksesnya. Nah, monggo kalau ada yang bertanya silahkan raise hand ya. Nanti sama admin kami diatur secara live ya. Sudah ada belum? Itu Bu Diah Retno itu. Bu Diah Retno, monggo. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Supra. Dan Pak Joko biasanya. Pak Supra itu pemilik Honda. Pak Joko. Iya Pak Joko. Ya Pak Joko. Ini saya kebetulan temennya Pak Supra Joko di kantor Pak. Oh, kalau di kantor Pak Supra ya. Oh ya. Pak. Anak buahnya. Wes. Oh, baru tahu kalau di kantor Pak Supra ya, di kantor ya. Ini yang mau saya tanyakan ke Mas Andri ya. Mas Andri waktu memutuskan tidak sekolah, itu apa yang dilakukan sehari-hari gitu. Terus bagaimana Bapak dan Ibu untuk memberi kesibukan sama Mas Andri. Terus yang kedua itu ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan minat Mas Andri mau kemana dan fokus ke situ gitu. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah. Monggo Mas Andri. Jawabannya mungkin yang lebih detail Ayah Edi sebenarnya, karena ini caranya Ayah Edi waktu itu. Cuma kalau waktu itu yang saya lakukan disuruh milih 10 kegiatan apa yang disukai. Lalu dari 10 itu dilakukan semuanya. Dan akhirnya saya milih yang tadi, musik dan diving. Untuk 2 top 2 ya, yang saya benar-benar sukai. Lalu dari situ akhirnya yang dijadikan profesi sampai sekarang yang diving. Ya. Kira-kira itu. Kalau yang sehari-hari dikasih kegiatan sama orang tua, mungkin dari ayah sama mama yang lebih detail tahunnya. Mungkin saya jawab ya Mbak Diah ya. Jadi anak-anak itu punya kurikulum sendiri. Jadi ketika memutuskan untuk homeschooling itu saya kasih kepercayaan untuk membuat kurikulum itu adalah kesehariannya dia itu mau ngapain aja gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi.
gitu. Jadi kegiatannya apa aja ya yang dia sukai, termasuk kalau misalnya kayak kita sekolah itu 3 tahun ya untuk masa SMA waktu itu, yang 2 tahun adalah fokus di skillnya. Jadi skillnya Andri itu kepengennya diving, ya udah 2 kali seminggu apa 3 kali seminggu ya Mas Andri? 3 kali seminggu adalah ke kolam renang gitu, berenang, diving itu yang seminggu 3 kali itu dia lakukan. Kemudian yang lain musik bersama teman-temannya gitu. Terus untuk dia juga suka bahasa. Jadi belajar bahasa Inggris sama bahasa Jepang dua-duanya ya Nak ya. Gitu. Jadi keseharian itu aja. Sampai 2 tahun itu benar-benar mereka itu sudah kuasai, baru yang 1 tahun itu adalah untuk mengejar ujian nasionalnya gitu. Nah, ujian nasional itu kan ya bukan meremehkan, tapi kan cuman multiple choice ya. Jadi kira-kira yang ini. Jadi artinya skill itu sudah dia dapat, dia sudah mantap dengan skillnya itu, baru nanti ijazah itu kita kejar dalam waktu 1 tahun itu gitu. Jadi mereka akan lebih fokus dan setelah itu dia udah mulai belajar, udah mulai fokus nanti kuliahnya itu mau kemana gitu. Karena kan kalau diving itu akhirnya belajarnya ke biologi gitu, marine biologi gitu. Dan cari kuliah waktu itu sempat nyari beasiswa ke Jepang ya Nak ya. Di Jepang itu sudah tinggal 10 orang, tapi ternyata belum rezeki, belum dapat. Kemudian di tahun berikutnya udah mau dapat di Australia, tapi ternyata di tahun pertama itu harus bayar sendiri. Nah, kalau bayar sendiri kan untuk Bapak PNS agak berat juga gitu kan. Ya wes, akhirnya saya bilang ke Andri gini, ya udah Mas, S1-nya di Indonesia saja. Akhirnya dia cari-cari nemu yang di Bali itu gitu. Jadi waktu itu pokoknya yang penting kuliah aja dulu gitu. Kuliah ada diving, udah masuk, nggak dilihat akreditasinya A, B, nggak ngerti. Pokoknya yang penting anaknya suka masuk aja. Gitu Mbak. Jadi memang mungkin waktu itu agak nekat ya. Nekat. Pokoknya yang penting anaknya mau kuliah. Tapi ternyata mungkin itu barangkali yang jadi jalan ya. Kita nggak tahu waktu itu Andri kan S1-nya memang pengennya tuh ke Jepang, tapi ternyata kan belum rezeki. Saya bilang udah ke Bali dulu aja. Tapi ternyata ketika di Bali itu ketemu sama volunteer orang Jepang gitu. Akhirnya ketika tahun kedua ditawarin untuk tukar pelajar di Jepang, udah dapat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dia kuliah di universitas yang besar, kemungkinan nggak dapat juga ke Jepang gitu kan. Jadi barangkali itu hikmahnya seperti itu gitu. Itu Mbak, mungkin yang bisa saya tambahkan. Coba Andri, apa ada yang mau ditambahkan? Lengkap banget. Ada semuanya. Itu Mbak Dia. Ya, ini Mbak Dia. Jadi sebenarnya suasananya waktu itu tidak sesantai ini, Mbak Dia. Tidak sesantai ini, sangat menegangkan. Menegangkan bener. Bilang ayah tidak begini Mbak Dia. Coba bayangkan ujiannya ayah Andri itu gimana ya? Cari sekolahan yang muridnya cuma 6. Muridnya 6. Dan waktu tes itu bukan tes matematika yang masuk-masuk itu. Dia dites, kalau denyutnya nadi masih ada langsung diterima. Enak toh. Tetapi pada saatnya proses untuk belajarnya jungkir balik juga. Tantangan dosen, tantangan ini macam-macam lah. Ya pokoknya tough karena sudah punya tadi sudah ada pesan AID, nggak tahu yang dipesan AID kayak apa saya nggak ngerti. Jadi meskipun muridnya 6 dan lebih banyak liburnya, yang masuk juga cuma Andri sendiri. Jadi, saya tuh waktu datang ke kampus itu juga stres kedua ini AID juga gara-gara ini. Baru ketiga ya, tapi kan 2. 3, aduh ini mikir ini bener nggak ya sekolahnya kayak gitu. Tetapi karena dia itu lebih karakter, saya lihat dosennya juga bagus. Dan kalau Andri di kampus yang itulah katakanlah ya, mungkin nggak ketemu rektor. Tapi karena kampusnya di situ, diajak makan sama rektornya, kan itu. Nah kan
hebat karena ya itu, karena ya satu-satunya yang masuk, satu-satunya yang bisa nyelam, satu-satunya yang bahasa Jepangnya bagus, satu-satunya yang bahasa Inggrisnya bagus. Itu kira-kira barangkali itu ya, itulah yang disebut Ayah Edi, kalau Pak Joko mau ke Bandung, percaya saja, nanti suatu saat ada stopover, agak lega yang kedua. Jadi ke Ayah Edi terlalu lega, gurunya manyun, lega gitu. Nggak tahu Ayah Edi itu kasih obat apa itu dengan Andri, nggak tahu loh. Pokoknya saya sampai sekarang belum tahu. Gitu nih Mbak Dia. Jadi sebetulnya percaya. Kan kita kalau sudah percaya ya, kan istilahnya kepada kita di Muslim ya, kan disuruh percaya. Kalau udah percaya itu ya hira ya percaya. Senang tuh bocah. Iya. Edi tambahan saya ini agak sedikit ada pertanyaan Mbak. Ya itu ya mengungkit beliaunya itu lebih religius ya kalau di sana dengan saya, jauh dia. Oh gitu. Saya harus belajar ke Mbak Dia kalau yang kayak gitu. Bagaimana membangun karakter saya kan. Ya ini Mbak Dia. Jadi waktu itu menegangkan betul ya. Jadi saya akan bertaruh sama Tuhan gitu. Bertaruh sama Tuhan bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang saya yakin ini benar. Itu makanya Mas Andri saya kasih pesan, nak, kalau setiap ada masalah apapun ketemu ayah. Setiap ada masalah apapun ketemu ayah. Gitu. Jadi urutannya waktu itu gini, Mas Andri, ini yang peristiwa yang paling menegangkan. Mas Andri benar nggak mau sekolah. Jadi gini loh, kenapa saya bilang Mas Andri ketika nggak mau sekolah, saya katakan nggak usah sekolah. Karena begini, Mas Andri itu waktu datang mukanya tuh udah kereng. Kan mungkin udah curiga ini mau diapain ini, gitu dibawa kaya ini mau diapain, pasti disuruh sekolah ini gitu. Jadi sudah kereng. Nah, dalam teknik komunikasi kalau kita bertentangan pendapat dengan orang lain, maka dia tidak menjadi berteman dengan kita. Dia tidak mau mendengarkan kita, dia tidak percaya pada kita. Makanya saya harus melakukan bagaimana supaya kita berteman dulu, itu kata kuncinya. Makanya ketika Mas Andri mengatakan, ya saya tidak mau sekolah, ya nggak usah sekolah kalau memang nggak mau sekolah, gitu. Jadi Mas Andri kaget mungkin ya saat itu ya, mungkin satu-satunya orang yang ngomong gitu saya gitu. Yang lainnya mungkin, wah kenapa nggak sekolah, kenapa gini, pasti udah bosen tuh Mas Andri begitu nih, tanya kenapa nggak sekolah, emangnya kenapa, saya nggak pakai kenapa waktu itu. Ya sudah, kalau nggak mau sekolah nggak usah sekolah, itu. Nah disitulah Pak Joko itu sama Bu Joko pandang-pandangan. Wah salah ini, saya salah pilih orang ini. Ini salah pilih orang. Saya melihat gelagat itu langsung ya, saya tenangkan seperti tadi saya bilang ya, saya bilang begini, sekolah enggak apa-apa, asal jangan enggak belajar gitu. Karena tempat belajar itu enggak mesti sekolah, dimanapun kita bisa belajar. Nah, habis gitu baru Mas Andris sama saya berdua itu dititili kalau bahasa Jawa. Titili. Saya bilang gini Mas Andri, terus kalau nggak sekolah mau ngapain? Nah, gitu. Sehari itu 24 jam. Ya, seminggu itu 7 hari. Sebulan itu 30 hari. Terus mau ngapain? Gitu. Ya wes, tulis coba Mas Andri maunya ngapain ya. Itu tadi Mas Andri nulis 10 hal itu. Dari 10 hal malah Mas Andri yang paling sukai. Wah, yang paling suka ini orang tuanya masih ada ini. Waktu dengerin itu. Nah, yang paling disukai yaitu ngeband ya Mas Andri ya waktu itu ya. Nah, ngeband sama satu lagi nyelam gitu. Ya sudah kalau gitu enggak usah ngapa-ngapain, cuma ngeband sama nyelam. Wah, itulah kaget lagi Pak Joko itu. Seperti itu. Untung Pak Joko sama Ibu enggak punya asma. Kalau punya asma, waduh udah dipanggil UGD. Ya. Ya sudah. Jadi udah enggak sekolah, kerjanya cuma nyelam sama diving gitu. Akhirnya saya bidik 2 itu. Nanti nak, habis ini sudah selesai sampai di sini pulang dulu, nanti lakukan itu. Pak Joko, saya bilang titip ya, tolong anaknya disekolahin diving, terus diizinkan untuk ngeband dan nggak sekolah. Nah itu saya nggak tahu pulang itu habis gitu Pak Joko berdua apa yang terjadi di rumah saya nggak tahu itu ya. Nah itu rahasia beliau. Bapak belur itu. Itulah yang menarik, tapi tetap dilaksanakan. Ya, dilaksanakan. Kemudian ya Mas Andri saya bilang gini, nah ayah kasih tugas sama Mas Andri, ini dulu pertama kerjakan ya, nanti udah 3 bulan atau kurang dari 3 bulan
merasa bahwa ada satu yang lebih menonjol dari yang lainnya, maka ketemu lagi sama ayah. Nah, Mas Andri bilang, gimana Mas ngebandnya? Oh, ngebandnya kayaknya biasa-biasa aja nih ayah, gini. Nah, kalau nyelamnya, nah itu kalau nyelamnya, wis, akhirnya nyelam. Udah kalau gitu nggak usah ngeband, nyelam aja gitu. Nah, nyelam aja, akhirnya fokus ke nyelam gitu. Jadi yang terhebat, saya masih ingat itu. Nah, habis gitu nanti balik lagi gitu. Gimana nyelamnya? Bagus ya gitu. Ini gini. Nah, waktu itu saya ingat ngomong gini, Mas Andri, gini ya, Mas Andri pernah ke toilet enggak gitu? Kenapa ya gitu? Kalau ke toilet bayar enggak? Gitu. Bayar ya. Nah, di Indonesia atau dimanapun, ya ke toilet aja bayar loh Mas. Gimana kalau kerja kita seharian seumur hidup cuma nyelam terus nggak punya uang? Nah, maksudnya gimana ya? Sekarang cari kira-kira pekerjaan apa yang hubungannya sama nyelam yang Mas Andri nanti penghasilannya bisa lebih dari cukup gitu, yang bisa lebih dari cukup saya katakan. Mulailah Mas Andri mikir. Jadi saya cuma tanya sama Mas Andri yang mikir sebenarnya. Banyak Mas Andri kok yang mikir sama yang kerja. Saya cuma tukang tanya aja. Habis itu Mas Andri dapat jawabannya. Nah, inilah yang disebut tangan Tuhan. Mas Andri cerita, ayah itu waktu itu dapat tugas ke Pulau Kangean kalau tidak salah ya. Kangean, betul ya Pak ya? Nah, terus diajak dan disitulah awalnya semua terbuka. Mas Andri cerita sama saya, terus ketemu sama profesor dari Jepang lagi melakukan penelitian katanya di sana. Betul nggak itu? Nah, terus ketemu Pak Haji. Pak Haji siapa itu? Nah, masih ingat nggak? Masih ingat toh Mas Andri? Nggak ingat ya. Terus Pak Hajinya sarungan tapi punya kapal pesiar ya. Gitu. Wah, kerjaannya apa itu Mas Andri? Kerjaannya itu dia eksportir ikan kerapu. Nah, itu di Jepang. Masih ingat ya Mas ya? Wah, itu Jepang. Tuh Pak Hajinya bilang tuh kalau ada pesawat lewat itu dalamnya pasti ada kerapu saya. Gitu. Awalnya dari situ. Jadi detail memang, detail. Inilah berkahnya kami bertetangga gitu. Kalau seandainya itu waktu itu nggak bertetangga, mungkin kita juga nggak terlalu detail ya. Nah, terus habis gitu, kalau gitu apa profesinya anak itu? Tanya sama Pak Hajinya, profesinya apa? Terus dulu sekolahnya di mana? Itulah awal-awal Mas Andri mulai tertarik sekolah. Ada ya sekolahnya. Di mana anak yang terbaik nak? Oh, ada di Denmark. Nah, waktu itu. Ini dari informasi dari Mas Andri semua nih. Saya nggak tahu Pak Joko tahu ini nggak? Ya, tapi nggak sedetail itu ya. Oh, nggak sedetail itu. Ada di Denmark ya, gitu. Oke. Terus ada lagi di mana? Di Australia lah. Kemudian di mana lagi nak? Di Jepang. Oh, kamu tertarik yang mana? Wah, ya Mas Andri bilang waktu itu ya coba semua ya. Oh iya oke, coba semua. Tapi yang deket kan Australia sama Jepang. Akhirnya dicoba dua waktu itu. Australia sama Jepang. Nah karena memang Mas Andri itu built-in-nya atau build quality-nya udah bagus. Jadi waktu nyoba kalau nggak salah itu tembus itu di Australia. Nah kalau di Jepang waktu itu ceritanya kalau nggak salah Mas Andri tidak berhasil itu karena saat wawancara tidak bisa menyajikan data-data kalau Mas Andri mencintai dunia terumbu karang. Nah makanya saya bilang kalau memang masalahnya itu enggak apa-apa, nah enggak usah jatuh mentalnya. Tahun depan ulangi lagi. Gitu. Nah tadi Bu Joko udah cerita yang di Australia itu harus bayar di depan. Saya tanya, kenapa Mas Andi bayar di depan? Karena orang Indonesia itu kalau dapat beasiswa di awal suka pergi kabur gitu. Jadi bayar dulu, nanti kalau udah yakin baru sekolah di situ baru dibiayain sama pemerintah Australia. Mungkin ini fenomenanya karena terjadinya banyak kan kita nun sewu banget ya, banyak lulusan pertanian kerja di perbankan gitu ya. Jadi orang Australia udah hafal kayak gini. Ini beneran ini nggak mau jadi ahli terumbu karang atau dia cuma yang penting sekolah kan gitu. Nah akhirnya Australia waktu itu cerita enggak Australia. Terus wah ada cerita banyak lah yang mengharukan gitu ya. Termasuk Kijang dipotong jadi karimun gitu ya. Itu rahasia-rahasia kita berdua itu. Iya, karena Mas Andri cerita apa aja sih, pokoknya cerita nak sama ayah gitu. Pokoknya kalau Mas Andri percaya sama ayah, cerita, insya Allah nanti ada jalan. Sekarang karimunnya juga hilang Pak, udah. Udah sekolah juga. Akhirnya kayak begitu. Ya begitu Mbak. Jadi terus berlanjut sampai akhirnya saya bilang, oke, kalau mau di Jepang, nah, fokus ke kedutaan besar, cari tahu syarat-syaratnya apa,
cari beasiswa. Itu. Mas Andri itu orangnya kalau saya sampaikan begini-begini yang saya suka itu dilakukan. Ya. Dari katanya Bu Joko awalnya kerjanya tidur dan sebagainya, ya komplainnya awal-awal kan suka tidur, terus tidur, terus habis setelah dia tahu mau kemana, mau ke universitas apa, jadi nggak tidur-tidur. Bu Joko cerita lagi sama saya, itu anak saya kalau belajar sampai malam, sampai pagi nggak tidur-tidur, ya piye itu. Nah kemarin katanya tidur terus, sekarang nggak tidur salah. Wah pokoknya inilah kisahnya sangat mengharukan. Ini kalau di sinetron kan atau di film kan ini pasti rame nih gitu ya. Mungkin lebih daripada ceritanya sinetron-sinetron yang lain atau film-film yang lain ini. Makanya suatu saat siap-siap aja buku biografinya Bu Joko nanti difilmkan. Jadi panjang seperti itu. Jadi tanya jawab dan Mas Andri ini aktif sekali di luar sepengetahuan orang tuanya itu. Operasi bawah tanah, intelijen ke rumah saya gitu. Nah dari situlah baru nanti saya kasih tugas Mas Andri, saya kasih tugas. Dan alhamdulillah ya jalannya memang berliku-liku. Jadi tidak langsung ke Jepang, tapi mungkin itulah yang diminta oleh Tuhan. Bahwa belok dulu di sini, parkir dulu di sini, baru nanti ke sana. Nah gitu kira-kira. Jadi kata kuncinya ya di orang tua. Selalu saya katakan di orang tua. Kenapa Mas Andri itu mau ngomong sama saya karena orang tuanya ngizinkan. Gitu. Coba kalau waktu itu Pak Joko bilang, awas kamu enggak boleh ke rumah Ayah Edi lagi setelah ini. Wes, kita udah dibikin acak-acak ini sama Ayah Edi. Jangan kamu ke sana. Kan nggak bisa Mas Andri ketemu saya. Tapi ya sudah dibuka aja dan alhamdulillah kita lihat hasilnya sekarang luar biasa ya. Berapa sekarang usianya Mas Andri? Sekarang pas hari ini 1 tahun 2 bulan. Oh, kalau Mas Andri sendiri usia tahun berapa tahun sekarang usianya Mas Andri? Umurku sekarang 28. Tahun ini mau 29. 28 sudah S3, Mbak. 28, Mbak. Jarang Mbak 28 S3. Tanya sama ayahnya itu berapa S3. Udah hampir mau di DO. Nah, itu. Saya makanya waktu itu mengatakan kalau bisa sukses muda, kenapa harus nunggu lama gitu. Ya, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, monggo. Ya. Ada 2 lagi, Pak Ayah Edi. Ya, monggo silakan. Ada Olive, ada Harti ya. Ada Olive, ada Harti ya. Saya malah enggak bisa lihat di sini nih karena saya lihat ada raise hand. Oh ya. Ya, monggo, silakan. Mau dipilih yang mana, Mas? Ya, Bu Olive silakan dibuka mic-nya. Silakan Bu Olive. Selamat siang Pak Edi. Ya, dari mana Bu Olive ini? Tinggal di mana? Bogor. Oh, di Bogor. Iya, silakan Bu Olive mau tanya sama siapa? Pak Joko, Bu Joko? Selamat siang Bu Joko, Pak Joko. Ya. Saya punya ya mirip lah kayak Pak Joko gitu. Anak saya masih kelas 3 SMP, dia dulunya waktu SD itu rajin, pernah nggak juara kelas, cuman masuk, ya prestasinya bagus lah. Nah semenjak pandemi ini, mungkin sama seperti orang tua yang lain ya, anaknya banyak yang megang handphone mulu gitu kan. Terus sekarang jadi beda banget. Nggak mau sekolah, nggak ngikutin sekolah, kan sekolahnya online via Telegram. Itu disuruh Zoom nggak mau, disuruh ngerjain ulangan nggak mau gitu. Jadi saya memang beberapa bulan ini saya agak sibuk ngurusin mami saya yang sakit sampai akhirnya meninggal. Saya ngarepin sih sebenarnya dengan saya nggak ada di rumah beberapa bulan ini, anak saya bisa lebih mandiri. Karena dia sebenarnya anaknya mandiri. Usia berapa Bu Olive anaknya? 15. Oh, 15 ya. Mas Andri dulu berapa? 14 ya waktu? Iya, mirip-mirip 15-16 tahun. Itu biasanya usia segitu itu usia pancaroba itu. Lagi masanya ya Pak? Iya, masanya. Jadi 80% lah mengalami hal itu. Tapi dengan sikap seperti ini saya
gitu karena dia Oh, tanya sama Pak Joko. Pak Joko yang mengalami itu. Anak saya sih so far memang udah nggak sekolah gitu dari TK. sama kayak anak. Iya, jadi anak saya tuh memang nggak beda banget sih dari pertama gitu, mirip dengan ceritanya Pak Joko yang sering rajin gitu, rajin yang sebenarnya bukan yang malas ya, anak saya itu megangnya handphone terus gitu. Itu juga bingung harus gimana, sampai saya berapa kali bereaksi sama dia nolak gitu. Terus yang saya sering juga dia bukan nantang sih, pas omahnya meninggal saya bilang itu takdir Tuhan, saya bilang gitu. Memang oma sakit, dia nggak terima kalau kita kalau kita nggak mau takdir Tuhan seperti itu, lawan aja gitu. Sampai ke situ saya ngenes gitu, kok sampai sedalam itu juga dia mungkin seperti itu. Saya tuh terus terang bingung pola pikirnya seperti apa, harus bagaimana saya. Jadi saya tuh ngerasa gagal juga saya jadi orang tua gitu, makanya bingung terus terang saya harus gimana. Iya. Nyari pertolongan ke siapa saya juga bingung gitu loh. Saya udah konsultasikan ke sekolah, dari sekolah juga nggak ada reaksi, nggak bereaksi gitu dengan kondisi anaknya. Dia bilang masih wajar ibu, itu masih wajar, katanya ibunya harus sabar gitu. Cuman saya sih nggak apakah saya kurang sabar, benar kurang sabar, atau memang proses ini harus ada yang dirubah dari saya. Itu yang saya bingung. Waktu itu Pak Joko sama Bu Joko bagaimana tanggapannya ngadepin Mas Andri? Saya sih mau kayak Bapak, kayak Ibu Joko gitu. Kita ikutin apa maunya. Kalau Mas Andri mungkin mau ngeband ya, mau ngoprak-ngoprik motor. Kalau anak saya diem. Kalau dulu masih sempat dia jago ngegambar, komik, dia bikin karakter sendiri, dia jago. Tapi semenjak dia pegang handphone SMP udah males. Dia suka robotik, suka ikut lomba berapa kali robotik sama animasi. Dia menang. Cuman udah sampai situ aja. Saya bilang ayo kamu kalau mau ambil apa, ayo mama bayarin, nggak apa-apa, khusus ayo. Nggak maunya di rumah aja dengan handphone. Di saudara Renata kemarin les bahasa Inggris via online, itu aja asik. Nah ini kayaknya Pak Joko sama Bu Joko yang bisa jawab ini, karena saya tahu beliau pernah mengalami masa-masa ini gitu. Masa-masa ini mulai Pak Joko itu mulai dari end to end gitu, dari awal sampai akhir, jadi punya ceritanya ini. Monggo silakan Ibu sama Bapak. Iya, terima kasih Ayah Edi. Jadi sebetulnya kata kuncinya seperti Ayah Edi tadi, ketika kenapa ya Andri kok malah lebih cenderung diskusinya ke Ayah Edi, ternyata Ayah Edi bisa menjadi sahabat. Akhirnya saya tidak pernah mempermasalahkan lagi ketika Mas Andri nggak sekolah, rambutnya gondrong, terus akhirnya dia minta beli gitar. Awalnya terus gitar listrik. Gitar listrik itu waktu itu, kenapa gitar listrik? Aku mau konser di bawah laut, karena aku penyelam, luar biasa. Akhirnya saya jadi sahabatnya Andri aja. Sehingga saya bawa ke Jogja, karena kebetulan pas. Jadi saya cuma menjiplak teorinya Ayah Edi, jadilah sahabat. Jadi dia mau ngapain, mau malam, bahkan yang luar biasa, Ayah Edi saya buka juga ini, waktu disertasi saya itu, yang nyarikan dokumen, nyarikan referensi, karena dia nggak bisa tidur malam tuh ya, dia pergi ke warnet, karena dulu masih warnet, nggak punya apa kayak gitu, ke warnet dia carikan semua referensi yang oleh pembimbing saya dicarikan, cari referensi, dan dia membuat resume itu. Nah kan udah kayak S3 itu si Andri itu. Dia karena belajarnya seperti S3 tadi. Jadi saya berusaha jadi sahabat, meskipun awalnya juga masih ini anak mau jadi apa, bingung juga toh. Tetapi saya ingin kayak Ayah Edi, jangan sampai direbut Ayah Edi. Saya kan jealous juga ini dengan Ayah Edi. Akhirnya sama-sama jadi sahabat saja.
biar saja dia tidur, ya udah biar aja tidur. Karena ketika saya konsultasi Ayah Edi, tidurnya itu dalam rangka detoksifikasi ketika peroleh pelajaran yang isinya hanya menghafal. Ya menghafal dan menghafal saja. Mungkin dia sudah selalu jenuh. Jadi karena nilainya sudah terbaik, ya sudah. Habis itu tidur ya cukup, biar saja. Dan saya ingin menjadi sahabat anak saya. Ketika jadi sahabat, mau dia tidur, mau lihat HP, ya sakarpe kan. Kita harus memerdekakan anak untuk belajar. Nah, ketika sudah seperti itu, belajar. Meskipun ya terus terang saja carikan Ayah Edi tadi sangat berat, Bu. Beratnya itu hanya sabar. Wes nggak ada lagi, wes cuma sabar. Ya kan tadi Ayah bilang kalau seandainya ada kijang mengker jadi itu kan bagian dari sabar. Sabar, nggak apa-apa. Dan sekarang kami coba merasakan, oh ternyata memang ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Jadi kalau seandainya anaknya senangnya game, dan dulu Ayah juga ekstrim, mau main game biar saja, nanti jadi gamer kok bisa jadi loh. Karena ternyata yang terakhir itu dia yang terakhir itu saya loncat ke Yuda ini, dia ekstrim lagi, ekstrim sama sekali. Ya aku tidak akan kuliah dulu. Loh nanti Mas Andri kuliah, Mas Rian kuliah walaupun sampai sekarang enggak, nanti saya di blaming nanti. Kok enggak dikuliahkan? Enggak, saya mau enggak kuliah. Tapi sekarang ya boleh ya Maya. Dia memegang 2 manajer. Meskipun dia lulus SMA. Di startup sama manajer tolenya kakaknya. Dia sudah bisa mengatur jadwal dan sebenarnya 2 karyawannya ya sarjana. Jadi kayak Thomas Alva Edison ya. Jadi itu ya sebetulnya pada saat dia mengatakan nggak kuliah, saya setelah ada pelajaran Mas Andri, Mas Rian kakaknya, saya juga sudah legowo, sabar. Dan itu kalau memang jalan hidupnya dia akan bertanggung jawab untuk memilih. Dan itu prosesnya babak belurnya udah panjang. Dan kalau ibu mulailah kalau anaknya nggak mau ngapa-ngapain, itu barangkali kalau Ayah Edi waktu itu ekstrimnya. Daripada dia menemukannya telat, seperti Pak Joko itu, lebih baik sekarang. Biar saja dia menemukan. Mungkin caranya dengan tidak mau ngapa-ngapain. Mas Andri telah melakukan itu, tidak ngapa-ngapain. 3 bulan itu tidur di kamar itu. Tidur di kamar. Oh, nggak stres, Bu. Saya stres itu hanya senyum-senyum aja. Senyum tapi di dalam batinnya nangis. Tapi karena ada Ayah Edi jadi agak tenang. Jadi mungkin kita sama senang, Bu. Saya duluan saja. Tapi sebetulnya ilmunya ya saya kira sama-sama. Jadi semangat Bu, nggak apa-apa. Dan kalau sekarang masih dalam mencari, itu akan lebih baik daripada mencarinya setelah sarjana. Nanti sudah lulus, banyak sekali teman-teman yang lulus sarjana hukum, setelah itu dia nggak bekerja di sektor itu. Ada orang yang ahli dokter ya, dia nggak bisa praktek. Ada macam-macam lah, banyak sekali orang-orang seperti itu. Jadi mungkin dari sekarang kita cari saja. Punya adik Ayah Edi tadi, carilah 10 yang bagus. Tapi mungkin ilmunya harus ke Ayah Edi lah, mungkin harus. Karena terus terang saya itu nggak ngerti ilmunya itu. Dan ketika saya mengambil S3 itu waktu itu ya Allah, apakah ya seperti ini ya hidup saya sampai gitu waktu itu. Jadi terus terang Bu, tetap sabar. Kalau nggak ngerti, lebih baik tanya ke Ayah Edi. Kalau saya ini hanya praktek menjadi laboratorium Ayah Edi. Kalau ilmunya ada di beliau. Terus terang benar, nggak ngerti. Dan bukunya Ayah Edi banyak, saya pasti semua beli. Saya punya. Karena di sana ada referensinya yang bisa kita lihat. Oh benar ya. Oh Andri kayak begini, ada dokumen ini. Oh ini dah. Saya hanya nyocokkan puzzle saja di dalam buku-buku itu. Pelajari saja. Saya ahli pemetaan. Saya membuat peta. Seluruh Indonesia kami memetakan. Ada peta sumber daya alam. Saya mengidentifikasi permasalahan di sini banjir. Di situ bisa. Tetapi memetakan anak sendiri nggak bisa. Ayah Edi yang bisa memetakan. Memetakan potensinya.
Dia hanya dilihat wajahnya, dilihat gesturnya, bahkan bapaknya juga dipetakan. Barangkali Pak Hayadi nggak ngomong saja. Itu Bu. Jadi buku peta potensi itu ada di sana. Dokumen kami baca semua dokumen itu, bahkan juga salah satu Smart FM yang ada berapa 600 apa ya, itu kami dengarkan, kami benar-benar renungkan, benar nggak sih Hayadi ini, benar ya ternyata. Tapi baru ketahuan bahwa saya itu ternyata laboratoriumnya Hayadi. Baru ketahuan. Itulah kira-kira Bu Olive. Mungkin nggak menjawab, tapi kayaknya mungkin kita satu nasib itu Bu, dengan periode waktu yang berbeda. Itu ya Hayadi. Mungkin Mas Andri mau nambahin, tapi ada juga ada 2 lagi tuh yang raise hand Hayadi. Hayadi out ya? Iya kayaknya. Udah masuk ini. Masih. Ya. Tadi mau nambahin? Mas Andri, Monggo. Mau nambahin? Mas Andri, dari sisi Mas Andri nih, kan waktu itu Mas Andri mengalami apa sih sebenarnya yang dirasain gitu. Mas Andri itu waktu itu gitu. Kita nggak tahu juga gitu. Kenapa Mas Andri begitu? Terus yang kedua, apa sih sebenarnya yang diinginkan Mas Andri dari orang tua itu mestinya seperti apa gitu, biar para orang tua ini tahu gitu. Kalau anaknya begitu, nah itu dari sisi anak itu seperti apa? Gimana Mas Andri? Pas tidur 3 bulan berturut-turut itu ngapain Mas Andri? Kan rahasianya ada di Mas Andri itu. Itu kan kayak hibernasi itu loh. Iya. Pusing juga. Iya. Siapa tahu ada cerita di balik itu ya. Iya, waktu itu sebenarnya awal pemicunya adalah di sekolahku SMA. Jadi kan waktu itu aku baru aja masuk SMA negeri di Jakarta. Terus ya mungkin sekarang disebutnya bullying kali ya. Jadi waktu itu senior kita mau mengadakan alhamdulillah LDKS. Terus kita dikumpulkan di lapangan sekolah, disuruh waktu itu untuk bawa makanan yang berkuah, sop, terus ada ikan, ada ikannya juga. Terus kebetulan karena tutupnya kurang bagus, tumpah sopnya, kuahnya. Jadi ya udah tinggal sayur-sayurnya aja sama ikannya. Nah, saat dimakan itu dilihat oleh kakak senior dan ditanya, ini kok sopnya kering. Lalu sopnya ditumpahin oleh air aqua. Makan ini sampai habis oleh kakak seniornya. Saya waktu itu yang belum pernah sama sekali dimarahin orang tua segitunya. Iya. Yang waktu itu orang tua, mama terutama lembut sekali, belum pernah digituin tuh gemetar waktu itu. Gemetar, nggak bisa apa-apa. Terus daripada makan sop dengan ikan yang masih ada tulangnya itu, saya buang aja diam-diam saya buang ke tempat sampah tanpa diketahui oleh senior itu. Terus ya saya mulai takut sekolah sebenarnya saat itu. Takut sekolah, terus ngomong sama mama yang akhirnya datang ke sekolah waktu itu. Mungkin mama yang bisa yang bisa lebih cerita, karena yang ngomong sama senior dan guru itu mama waktu itu. Terus ya akhirnya terus di sekolah itu juga memang waktu itu banyak pelajarannya yang saya nggak bisa ngikutin pada akhirnya. Waktu itu mata pelajarannya tuh kalau nggak salah saya ingat ada 16 atau 17 mata pelajaran. Ya udah, dimulainya sebenarnya dari situ. Sebenarnya kalau pelajaran mungkin saya masih bisa ngikutin, tapi senior di sekolah itu yang bikin saya takut untuk sekolah. Dengar cerita juga waktu itu. Terus ya udah saya bilang saya nggak mau sekolah, gitu.
Ya, kalau dari Mamah gimana, Mah? Ini Mamah, biar suara hati Mama yang keluar. Ya, waktu itu Andri kan bilang apa? Dia cerita tadi persis apa yang diceritain Andri. Kemudian saya datang ke sekolah, saya minta, saya ketemu langsung sama kakak kelasnya. Saya izin kalau apa namanya itu, kalau kita sih nyebutnya udah kekerasan ya, karena ya memang kita orang tua ini nggak pernah gitu loh marahin sampai kayak gitu ke anak-anak. Jadi itu buat saya, buat apa bapaknya juga nggak terima gitu kalau anak saya digituin gitu. Terus akhirnya pokoknya dengan pokoknya saya tidak mengizinkan kalau anak saya disuruh ikut LDKS gitu. Sampai saya bikin surat, pokoknya saya emosi lah saat itu ya. Pokoknya saya bikin. Terus akhirnya waktu di sekelasnya itu cuma 2 orang ya nak ya yang nggak ikut ya, cuma 2 orang. Dan ya alhamdulillah sih saya protes gini, ini di dalam sekolah saja sudah terjadi seperti itu. Bagaimana kalau itu kejadiannya di luar sekolah? Apa nggak lebih gitu? Itu yang apa? Saya bikin apa ya? Ya marah gitu loh. Anak saya digituin. Pokoknya saya nggak terima. Terus akhirnya alhamdulillah diizinkan. Dan setelah itu memang Andri bilang kalau apa namanya? Kan gestur tubuh itu beda ya. Ketika kita bangunkan, biasanya kan dia itu jam 5:15 itu harus sudah berangkat sekolah. Karena rumah kami itu di Jati Asih, daerah ya pinggiran ya. Terus sekolahnya dia di Pondok Kelapa ya, Pondok Bambu. Jadi ada waktu 6:30 harus sudah sampai di sekolah. Akhirnya dia ikut tetangga yang arah ke sana. Kemudian apa namanya waktu itu habis di jalan gitu loh. Pulang itu sampai rumah sudah jam 3 habis asar. Kemudian membuat apa namanya PR itu bisa sampai jam 11 malam. Itu setiap hari seperti itu. Sampai akhirnya makan pun itu di depan komputer. Dia harus menyelesaikan apa namanya PR-nya itu. Saya gini, ya Allah, kok sekolah kayak gini banget gitu ya. Terus memang menurut saya ya agak berat sih. Cuman ya karena waktu itu kita nggak tahu ini ya, pokoknya ngikutin aja gitu. Tapi akhirnya memang akhirnya Andri itu kalau dibangunkan susah, itu sebenarnya sudah sinyal ya kalau kita peka waktu itu ya. Itu memang apa namanya anak-anak sudah memberikan sinyal bahwa sebenarnya anak itu menolak gitu loh, menolak sistem seperti itu. Tapi ya ketika itu karena kita itu ya telat mikir tadi ya. Akhirnya apa namanya kita ikutin, tapi terus pada akhirnya Andri ketemu ayah Edi dan memberikan pernyataan kalau aku nggak mau sekolah itu ya benar-benar yang kita waduh iki terus piye gitu. Tapi saya memang waktu itu nggak langsung marah ya, tapi saya endam dulu gimana caranya supaya apa namanya akhirnya kan Andri waktu itu nggak komunikasinya agak seret ya, karena frekuensinya kan beda pasti ya, ketika dia marah, ketika kita nggak bisa terima pasti beda. Terus akhirnya kita akhirnya Ayah Hedi lah yang menjadi jembatan kita bisa berkomunikasi lagi. Dan itu akhirnya ya setelah nyekrop kembali ya akhirnya jadi bisa ngomong lagi gitu. Jadi sebenarnya benar kata ayahnya, kita memang harus jadi sahabat anak. Itu yang kata kuncinya ketika kita sudah mulai menurunkan frekuensi, kemudian kita menyatakan kita duduk bersama ya, kita duduk bersama ngobrol enak. Mungkin yang kemarin-kemarin ada ganjalan ya, kita obrolin aja, kita obrolin supaya itu clear gitu. Ketika sama-sama sudah bisa menerima, sudah ini, insya Allah itu akan, yang penting sebenarnya intinya komunikasi ya. Itu aja Bu Olive, mungkin bisa itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Terima kasih banyak Bu Joko, terima kasih banyak Bu Olive. Nanti setelah ini Bu Saadah ya yang angkat tangan, tapi saya ingin menambahkan sedikit ya. Jadi ketika saya menerapkan, saya bertemu dengan Mas Andri, sebenarnya apa yang saya terapkan itu adalah teori Gendorman namanya, Gendorman.
Jadi Gendorman ini begini, setiap anak itu diciptakan cerdas. Dia bilang begitu. Hasil dari penelitian, setiap anak itu diciptakan cerdas, kemudian otak manusia itu lebih kurang sama lah. Dia punya 200 miliar sel otak, di mana itu bisa bertambah banyak sinapsnya atau jaringannya, atau bisa berkurang. Nah, itu bisa bangkit jadi luar biasa atau bisa jatuh. Nah, ini yang menentukan adalah perasaan seorang anak. Perasaan nyaman atau tidak, perasaan tertekan atau tidak, dan sebagainya. Jadi perasaan, yang menentukan itu perasaan. Nah, jadi seorang pendidik atau orang tua itu harus mengetahui perasaan anaknya. Karena itu akan menentukan apakah otaknya itu jadi dorman itu pingsan, ya, atau dia bangkit. Nah, ketika saya melihat Mas Andri, ini adalah fenomena Gendorman namanya. Ya, Gendorman. Jadi Mas Andri sedang mengalami Gendorman. Yang diserang langsung adalah perasaannya. Sedangkan Mas Andri ini orangnya peka, gitu. Jadi orang tua harus bisa membaca karakter setiap anak, itu beda-beda. Dan biasanya orang yang peka itu punya kekuatan di science, kalau enggak di art. Ya, peka itu hubungannya sama science sama art. Ya, makanya ketika saya melihat Mas Andri, ini anak build quality itu bawaan lahirnya luar biasa. Nggak mungkin Mas Andri seperti ini. Itu apa yang ada di kepala saya. Cuma saya nggak mau bercerita. Saya cuma mengatakan ini dia sedang kena Gendorman. Jadi bagaimana saya bisa mengembalikan perasaannya untuk menjadi nyaman, kemudian perasaan itu nanti akan memicu genetikanya. Jadi genetika itu bisa on, bisa off. Jadi otak itu bisa di on, bisa di off. Yang meng-on-off-kan itu adalah perasaan. Makanya hati-hati menjadi seorang pendidik. Ya kalau misalnya nggak sabar, kemudian nggak bisa dekat sama anak, lebih baik nggak jadi pendidik. Tapi masalahnya kalau pendidik itu kan profesi, kalau orang tua itu kan udah default. Ya sudah, kalau punya anak ya jadi orang tua. Jadi mau nggak mau orang tua harus paham tentang Gendorman ini. Menjaga perasaan anak itu luar biasa. Saya buktikan yang kedua setelah Mas Andri ini di Bali. Ada seorang perempuan yang wow, sampai ketemu, saking orang tuanya ingin ketemu saya, dia diajak ke seminar saya. Dan waktu saya tanya, gimana nak, kamu ikut seminar itu? Jawabannya cuma satu, boring. Nah, awalnya dari situ, boring. Gitu. Habis boring, udah saya bilang, dia lagi mengalami Gendorman. Nah, mulailah saya bercerita, minta ngobrol pribadi, saya cerita tentang saya dan sebagainya, mulai dia tertarik. Nah, mulai saya tanya, sebenarnya kamu punya ketertarikan nggak? Mirip-mirip sama Mas Andri. Saya ngobrol secara bersahabat. Dari dia nggak suka saya, membenci saya karena ini adalah utusan orang tuanya, gitu. Saya ini kan dianggap sebagai agennya orang tuanya, intelnya orang tuanya untuk memperbaiki dia. Jadi saya coba hapuskan kesan itu dan saya masuk ke wilayahnya dia. Nggak apa-apa nak, boring itu bagus nak. Kalau kamu boring sama ayah, boring sama orang tuamu, hebat. Berarti kamu punya pendirian nak. Gitu. Apa sih nak yang bikin kamu boring sama ayah? Wajah ayah memang jelek nak. Ada sisi lain nggak yang bikin boring? Ngobrolannya iya seperti itu. Akhirnya dia mulai mencaci maki ya. Kamu itu begini, kamu gini. Nah terus supaya saya nggak begitu gimana nak? Wah mulai dia tertarik ngobrol itu. Karena objeknya bukan dia, tapi saya. Yang dijelekkan itu saya. Jadi saya mengambil alih penyakitnya dia ke dalam diri saya. Nah, itu tekniknya. Habis dia puas gitu, mengungkapkan kekesalannya, langsunglah baru dia menceritakan orang tuanya. Dia keluarin semua unek-unek tentang orang tuanya. Oh, ternyata dia enggak sebel sama saya itu sebenarnya bukan saya yang disebelin, orang tuanya. Dia pikir saya adalah utusan orang tuanya, agen FBI-nya orang tuanya. Nah, sampai akhirnya itu anak ya, sekarang jadi fotografer. Perempuan jadi fotografer. Sampai setiap saya ke Bali, dia selalu ikut saya. Izin sama mamanya, ayah lagi ke Bali. Aku pengen nemenin ayah. Sampai makan malam itu sama ayah. Nanti jam 9 malam dari dia baru pulang, nanti saya ke hotel nginep gitu. Nah seperti itu. Mamanya senangnya bukan main gitu, karena bergaul dengan orang yang tepat katanya begitu. Dan so far is so good. Sampai akhirnya di Bali nih Pak Joko, saya itu membuat namanya organisasi yang pusat pendidikan tapi judulnya Kongko-Kongko. Gitu. Nama pendidikannya Kongko-Kongko.
Nah, waktu itu saya ditanya, orang tua pada khawatir waktu saya membuat organisasi kongko-kongko, kok namanya kongko-kongko gitu. Ditanyalah saya sama orang-orang tua yang menyekolahkan anaknya di Heskop, apa maksudnya itu kongko-kongko? Jadi gini, anak ibu kalau lagi mengalami fenomena seperti yang kayak Mas Andri, seperti yang kayak ini, itu biasanya dia disparate, dan disparate itu larinya ke kongko-kongko gitu. Nah, kalau kongko-kongko kita nggak tahu di situ kepala sukunya siapa. Nah, terus apa yang disebarkan di kongko-kongko itu? Pilih mana, kepala sukunya nggak jelas, kalau kepala sukunya saya. Gitu. Kami mengelola anak-anak yang disparate mengalami gen dormant. Mungkin salah satunya seperti anak ibu. Itu masalahnya bisa jadi bukan di ibu. Bisa jadi seperti Mas Andri, di sekolah, dibully, di ini. Rata-rata kayak gitu. Sekolah kita ini adalah, mayoritas itu masih ada banyak bullying. Jadi begitu kira-kira tambahan dari saya.